Selesai. Guys, hari pertama udah jadi gantungan sultan. Anak buah kapal, tim anggota kapal yang bikinkan ini. Kalau beli pasti mahal ya kan. Sangat beruntung kalau pengen sesuatu apa bisa suruh orang ini buat semua tanpa bayar. Cuma beli paku 20.000. Suruh bikin. Aku pengen bikin satu, tapi nggak tahu ya dia dapat besi colong dari mana. Nggak tahu lah, nanti haram pula aku selama nyuci. Hari pertama nyuci baju guys, celana suami dibikin bolong tuh, kesian celananya. Hari pertama nyuci langsung bolong. Enggak ya, ini gantungannya 19 piece plus ini. Siapa bilang kita nggak nyuci? Ya pak ya, konten ya. Bapak itu dari belum aku bangun aku udah tengok dia udah jaring-jaring di situ. Dari jam 4 subuh kan pak? Hidup itu butuh perjuangan. Nggak pakai asisten rumah tangga. Aku kalau punya asisten rumah tangga pun penyebutan aku nggak asisten rumah tangga. Aku panggilnya kakak gitu ya. Hidup itu nggak perlu gengsi guys. Ada bisa hemat kita hemat, bisa nyuci kita nyuci. Kenapa lebay banget kamu? Apa-apa semua dikontenin, diomongin semua, diposting. Ya ini sebagai persona branding gua juga nih. Ini kalau gua menjanda gitu istilahnya, ya kan? Bukan gua berharap ya. Ini sebagai bentuk value gua nih ya. Oh, orang menilai. Oh, itu bisa masak, itu bisa nyuci ya kan? Betul nggak? Ini kalau bukan saya nyuci, siapa lagi yang nyuci? Yang bukan saya gantung, siapa lagi? Habis gantung kering, banyak lagi kerjanya. Kalau yang setrika, kalau yang nggak setrika, langsung lipat, mau dilipat, mau disimpan, mau dilurusin lagi, ya kan? Hidup tuh nggak perlu gengsi guys. Seperti matahari, ada waktunya kapan bersinar dan tenggelam. Kapan waktunya bersinar, dia akan bersinar. Kapan waktunya redup, dia akan redup. Hidup itu seperti pelangi, kadang-kadang muncul, kadang-kadang dia sembunyi. Oke? Hidup nggak perlu gengsi. Bisa bantu hemat, kita hemati. Tapi jangan bodoh-bodoh kali. Jangan kita hematin terus uang suami ya. Nanti ada pula yang lain-lain di belakang menikmati uang suami kita yang wajar-wajar aja. Lagi susah kita pakai yang susah. Kalau lagi senang, lagi gampang, kita capek, kita bawa laundry. Kalau lagi mut-mutan, lagi baik, kita masak sendiri, kita nyuci sendiri. Oke guys? Makanya circle ibu-ibu rumah tangga yang udah menikah itu menghadapi tai ayam, tai lembu, menghadapi pohon-pohon, menghadapi rumput-rumputan, menghadapi pakaian kotor, belum lagi pakaian bayi yang kena popok, kena pup, yang lengket-lengket itu kita harus gimana? Gak mungkin kita cuci di mesin cuci. Ini hari gini ibu rumah tangga zaman now ini udah dipermudah dengan mesin cuci. Kalau ibu-ibu rumah tangga zaman dulu itu pakai tangan ya, pakai sikat di lantai ya, duduk 2 jam di situ sampai kram kakinya nyuci-nyuci bilas-bilas ya. Sekarang udah dipermudah dengan mesin semuanya. Terus ada lagi tetangga gua dulu kan, kan sebalik dinding gitu kan, nggak punya pagar pertama kali kan, dia lihat gua nyuci baju, "Moy, bajumu kok nggak dibalik-balikin gitu ya, kayak baju gua ini kan." Kalau baju gua pribadi, gua rata-rata itu nggak balik. Terus dia bilang, "Moy, bajumu kok nggak dibalikin gitu?" Tapi di dalam hati dia tuh merasa aku tuh nggak pandai lah jadi ibu rumah tangga ya kan. Di dalam hati gua ini udah buka laundry bercabang-cabang, berpuluh juta menghasilkan omset ya. Jadi nggak usah ajarin saya cara nyuci gitu loh. Saya kenapa bajunya saya pribadi saya nggak balik? Karena saya itu nggak mau nanti kan kalau kotor kena debu pas kita jemur, otomatis yang kena depan. Jadi kalau kita pakai di dalam ini bakal bersih. Jadi kan kulit gue agak sensitif dan alergi ya. Ini kalau bisa gue juga mau balikin di depan aja. Kalau baju gue semua gue mau balikin di depan. Terus gue jawab, memang kayak gitu cara aku jemur baju. Aku bilang, biar aja dia bilang rusak dong bajumu, buruk dong, cepat buruk dong. Kalau buruk kan rusak tinggal beli lagi. Ngapain sibuk-sibuk? Yang gue penting kan bukan kulit gue tersentuh dengan debu. Jadi kayak gini kan, kalau kayak gini kan bajunya kayak gini. Gue tuh jaga banget. Belakang gue itu nggak ada jerawat-jerawatan gitu, nggak ada. Gue paling takut sama back belakang badan kita itu
itu penuh dengan jerawat. Ada orang kayak gitu kan, ami-ami jambang bayi ya, jangan sampai, karena aku udah rawat banget ya. Aku lebih rawat bag aku daripada rawat wajah gua gitu, karena gua tuh sensitif, suka alergi, dikit-dikit suka alergi ya. Jadi kalau gua baju ini, kalau baju suami terserah lah mau balik atau enggak. Maksudnya tuh kan kita kalau cuci baju, semua baju kayak gini harus dibalik gini supaya apa? Ini maksudnya supaya bajunya nggak cepat buruk, nggak kena sinar matahari nggak cepat buruk. Ini baju anak gua kayak kotor banget, nggak pernah selama ini kan dicuci sama cece di rumah kan, atau sama dia pergi rumah mertua, dia pembantu rumah mertua yang cuci. Ini hitam-hitam coret-coret pena, nggak pernah baju putihnya dipakai pemutih mungkin ya. Nah ini beda kita yang kerja sendiri dengan pakai ART. Nah terus kita jemuran di atas bawah matahari, kena matahari, jemuran, kaki kena kotor, kena panas, bakal panas. Jadi kita jemur di bawah ini bakal otomatis jadi hitam sedikit ya, hitam manis nggak apa-apa. Yang penting menghasilkan ya. Lagi menikmati kerjaan rumah tangga dulu. Nanti setelah ini baru kita sibuk kerjaan lain, baru kita cari uang. Kita harus balancing antara kerjaan rumah dan kerjaan berkarir di luar. Kadang-kadang kita pengen berkarir, kita berkarir di luar, pengen jadi wanita yang menghasilkan, kita menghasilkan. Jadi pengen tukang masak, ibu rumah tangga sejati, kita urus rumah, urus dapur, urus semuanya. Ngosek toilet. Ini toilet kalau di rumah lama, aku terus yang tukang nyuci gitu loh. Ya, gak usah bilang kita lebay, itu ini. Itulah kewarasan kami para emak-emak untuk menetralisirkan keadaan kami supaya bisa menetralkan. Itulah kesenangan kami, itulah bagian dari memuji diri sendiri. Nggak ada orang lain memuji, nggak ada suami memuji, kita puji-pujilah diri sendiri supaya apa? Supaya semangat lah kita kerja. Udah nggak digaji, nggak dapat pujian, udah miskin harta, miskin pujian, miskin pula pujiannya, nggak dikasih uang, miskin pula. Itulah hiburan para mama itu, kalkulatornya di atas nalar. Jadi mereka tuh otaknya berbelit-belit, otaknya tuh berpikir panjang dan berbolak-balik. Bukan kayak seperti orang single mikirnya traveling, dapat uang kerja hasil 10 juta, 20 juta, nanti tabung 5 juta, akhir tahun kita pergi ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea traveling gitu. Kalau ibu rumah tangga lagi beda, kalau apalagi punya anak. Ntar ini untuk biaya mendadak kalau kenapa-napa, amin-amin ya. Nanti kenapa-napa perlu biaya dadakan tuh ada tuh, jadi nggak perlu ketok-ketok pintu rumah saudara buat minta bantuan gitu. Itu nggak ada yang bakal bantu kamu tuh. Makanya orang jual asuransi itu poin-poinnya di situ tuh. Kalau gua disuruh jual asuransi, gua mungkin naluri aja itu, bisa ngomong penjelasannya seperti apa bisa, cuma pelajaran tentang ilmu asuransi seperti apa tuh, intinya apa tuh, dia punya uang tuh agak pening hidungnya. Udah berapa macam agent ya, berbagai macam model merek asuransi itu. Dari zaman saya tamat SMK tuh pengen ngajak saya jadi agent asuransi ya guys. Jadi udah sering banget aku diajak-ajak asuransi gitu ya. Jadi agent, kamu pasti bisa. Kamu kemarin jual Oriflame, saya tengok, lihat kamu prospek teman kamu, cara jelasin kamu ngadepin buku, pena, segala macam kertasnya di depan itu dengan sangat percaya diri. Cara kamu itu bisa. Bukan saya nggak mau, saya kayak aduh udah banyak kerjaan gitu, tapi saya pengen, tapi saya kalau pikir uang saya pengen, tapi saya kalau lepas anak-anak saya mau di mana gitu ya. Banyak kali kayak gini aja masih butiran debu, belum bisnis sampai kemana-mana. Udah kalau kerjain kayak gini-gini, kalau urus anak kalau satu aja ujian sekolah, itu otak tuh udah auto pusing, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mikirnya sekolah, nanti naik kelas nggak, nanti mau belajar ujian. Anak-anak zaman sekarang ya, kalau belajar sekolah itu mereka nggak bisa mandiri, apalagi kalau anak cowok. Nggak tahu lah ya, kalau anakku sih gitu ya, nggak tahu kalau anak-anak kalian kayak harus ekstra gitu, gua harus sabar. Mungkin gua karena gua mampu